Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Putralfi dengan NIM 22016149, mata kuliah Keterampilan Berbicara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu DRA Ermawati Arif MPD. Pada pertemuan ke-15 dengan materi Keterampilan Berbicara dalam bentuk membaca berita. Jadi materi kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu apa itu bahasa penyiar. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam membaca berita. Yang ketiga, bagaimana naskah baca berita. Yang keempat, bagaimana praktik baca berita. Apa itu bahasa penyiar? Penyiar adalah seorang penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran, menyajikan produk komersial, menyiarkan berita atau informasi sebagai pembawa acara atau pelawak. Dikatakan dalam lingkungan manapun, seorang penyiar selalu menggunakan bahasa dalam berinteraksi. Sehubung dengan profesi sebagai penyiar radio salah satunya, bahasa yang ia gunakan adalah bahasa lisan. Seorang penyiar dituntut menguasai berbagai hal sehubung dengan profesinya. Bahasa penyiar adalah bahasa yang sangat komunikatif. Dengan demikian, seorang penyiar dalam hal apapun harus pandai berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau pendengarnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membaca berita. Di dalam membaca teks berita, tidak seperti membaca buku, mendengarkan penyampaian berita tersebut. Membaca teks berita bukan hanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa teknik dalam membaca teks berita yang penting untuk diperhatikan dan dikuasai oleh seorang pembaca teks berita. Adapun langkah-langkah dalam membaca teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu artikulasi atau pelafalan. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, penjidaan. Yang keempat, sikap dan gestur. Yang kelima, memahami isi berita. Yang keenam, memperhatikan volume suara atau faktor pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu naskah berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Umumnya, struktur atau susunan teks berita terdiri atas 3 bagian, yakni teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Melansir kumpulan berita Detikcom, Kamis, berikut merupakan contoh naskah berita, yaitu teks berita tentang kecelakaan. Yang terakhir yaitu praktik baca berita. Umumnya, teks pembawa berita menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak terlalu panjang. Teks pembawa berita juga tidak boleh mengulangi informasi dan hati-hati dalam mencantumkan jumlah korban saat membacakan berita tragedi atau peristiwa yang menelan korban jiwa. Teks pembawa berita juga dianggap sangat penting dan harus disegera sampaikan secara sederhana. Teks pembawa berita bisa kita pakai sebagai teks yang disampaikan oleh seorang reporter berita yang mengandung informasi terbaru atau aktual, terpercaya saat siaran televisi. Contohnya seperti praktik membaca berita tentang kecelakaan lalu lintas. Sekian materi kali ini. Terima kasih.